Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore ini kita akan belajar mengenai gaya Lorentz yang ada 3 jenis itu. Gaya Lorentz itu yang pertama berada pada kawat berarus, ya. Jadi ada kawat berarus berada di dalam medan magnet. Kemudian yang kedua itu ada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Kemudian ada yang ketiga belum saya jelaskan minggu kemarin, itu gaya Lorentz yang timbul akibat berada pada akibat adanya kawat yang lurus sejajar. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama sudah saya jelaskan ya, gaya Lorentz pada kawat berarus ya berada dalam medan magnet. Nah, contohnya kemarin yang modelnya kotak. Nah, kayak gini seperti ini ya. Ada medan magnet B ya yang arahnya keluar bidang, kemudian ada arus misalnya arusnya ke kiri, B-nya keluar bidang. Nah, kemarin ada kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan. Nah, yang isinya itu jika arus, kemudian B, kemudian gaya Lorentz saling tegak lurus menggunakan ibu jari itu ibu jari. Kemudian B-nya itu ada telunjuk ya, telunjuk. Kemudian gaya Lorentz-nya itu jari tengah. Nah, bisa juga kan yang ini ibu jarinya itu telunjuknya diganti dengan 4 jari. Kalau kesulitan pakai yang ini telapak tangan. Nah, itu juga boleh. Yang rumusnya kalau dirumuskan, ini contoh yang ini dulu, berarti gaya Lorentz-nya arahnya ibu jarinya kita telunjuk ke arah kiri ya, kemudian B-nya masuk bidang, B-nya itu masuk bidang karena cross ya. Untuk cross kemarin tandanya cross itu masuk bidang, kemudian kalau dot itu keluar bidang. Nah, di situ B-nya masuk bidang. Berarti ibu jarinya, kita praktek coba. Ibu jarinya ke kiri, kemudian B-nya masuk bidang, 4 jarinya atau telunjuknya masuk bidang ke layar monitor. Kemudian yang ini F Lorentz-nya itu telapak atau jari tengah yang menunjukkan arah ke bawah gitu ya, ini F Lorentz-nya ke sini. Nah, selain itu bisa juga nggak selalu digambarkan seperti itu. Jadi arusnya bisa misalnya arusnya cross, ini arus cross. Jadi untuk B itu nggak selalu arahnya digambarkan dengan dot, bisa juga kelihatan arah vektornya. I-nya masuk bidang, kemudian misalnya B-nya yang ke kanan ya, B-nya yang ke kanan. Nah, sekarang F Lorentz-nya kemana? Berarti kalau misalnya ibu jarinya, I-nya arusnya kan masuk bidang ya, berarti ibu jarinya ke arah layar ya sudah. Kemudian B-nya itu ke kanan, jadi telunjuknya itu menunjukkan ke kanan, F Lorentz-nya ke bawah atau jari tengahnya ke bawah, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung WA itu ya, karena ini rekaman. Kemudian untuk rumusnya F Lorentz sama dengan B I L sin theta ya, seperti itu ya. Nah, B-nya apa? B-nya itu ya ini medan, kemudian I-nya arus, L-nya panjang kawat. Nah, berarti B-nya itu nanti untuk sudut tetanya itu sudut antara B dan I ya. Kalau L kan tidak menunjukkan arah vektor atau tidak punya arah untuk panjang kawatnya. Nah, itu sedikit ringkasan dari yang kemarin. Nah, karena kemarin juga sudah lumayan banyak untuk materinya, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soalnya, karena kemarin kan belum masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh-contoh soalnya nanti bisa saya share di grup, jadi di situ ada
foto kertas LKS dari kuantum. Nah, ini kita bahas ada yang dari situ. Nah, contoh soal gaya Lorentz. Contoh soal F. Lorentz. Nah, bisa yang nomor 7 halaman 87. Nomor 7 halaman 87. Ya, yang isinya kayak gini. Sebuah kawat yang panjangnya 10 cm. Jadi diketahui sebuah kawat panjangnya 10 cm. Jadi L simbolnya long. Kemudian diletakkan dalam medan magnet homogen. Nah, B-nya medan magnet homogennya itu 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi. Kawat tersebut dialiri oleh listrik, ya, I arusnya itu 20 ampere. Nah, berapa gaya yang timbul pada kawat jika arahnya tegak lurus? Nah, ini langsung saya modifikasi F. Lorentz jika B dengan sudut B dan I itu 30 derajat. Kemudian yang B, F. Lorentz jika B tegak lurus dengan I. Nah, langsung ya, yang A berarti F. Lorentz ini gampang, Dek. Jadi tinggal masukin rumus aja. Yang ribet itu arahnya. Jadi harus tahu arahnya gimana. F. Lorentz B I L sin theta. Nah, B-nya kan itu 10 pangkat min 2. Kemudian I-nya 20, L-nya 10 cm. Jadi yang ini harus dalam meter. Jadi 10 pangkat min 1 ya. Nah, ini 10 pangkat min 1. Nah, kalau sudah sinnya yang pertama itu 30. Nah, berarti dari sini ini 20 kali 10 pangkat min 3 sin 30 setengah. Berarti ini kan sama aja 10 ya. 10 dikalikan dengan 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2. Satuannya Newton. Karena gaya Lorentz sama dengan gaya-gaya sebelumnya ketika kita belajar mekanika. Yang B, F. Lorentz jika tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus, sudut tetanya itu 90. Nah, berarti kalau 90 ya sin 91. Nah, jadi pengkhususan kalau tegak lurus F. Lorentz-nya tinggal rumusnya B, I, L saja. Ini kalau B tegak lurus dengan arah arusnya. Nah, F. Lorentz-nya B, I, L. Berarti B-nya itu 10 pangkat min 2, I-nya 20, L-nya 10 pangkat min 1. Sehingga jawabannya 2 kali 10 pangkat min 2 Newton. Jadi F. Lorentz-nya itu paling besar ketika tegak lurus. Nah, seperti itu untuk contohnya gaya Lorentz. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya bisa dibolak-balik. Yang ditanyakan misalnya B-nya, kemudian panjang kawatnya berapa. Jadi ini tinggal dimasukkan aja ke dalam F sama dengan BIL. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, jadi yang ini langsung masuk ke muatan yang bergerak di dalam medan saja ya, Dek. Karena untuk kawat yang berada di dalam medan itu hanya seputar BIL dan di situ cuma dimasukkan ke dalam rumus. Nah, kalau yang ini ada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Jadi muatan yang bergerak di dalam medan magnet berarti ada muatan yang bergerak di dalam medan magnet B. Nah, kemarin juga sudah ya. Jadi ada ketentuan tertentu kalau yang bergerak itu ada yang proton, positif, sama elektron itu kan berbeda arahnya. Nah, ini masih pakai kaidah tangan kanan dengan F. Lorentz, kemudian B, V itu sama dengan I ya, nanti ibu jari, kemudian B-nya itu medan, F. Lorentz-nya itu ada jari tengah, yang ini
masih sama telunjuk ya, atau 4 jari. Yang eflorennya itu telapak tangan atau jari tengah. Nah, berarti kalau yang ini eflorennya nanti kita main arah dulu ya. Jadi yang ini arah dulu. Ini jadi contohnya, misalnya yang bergerak, kita review dulu. Yang bergerak itu ada muatan positif, bergerak di dalam medan magnet yang arahnya dot. Jangan lupa dot itu arahnya keluar bidang atau keluar layar. Ya, B-nya menuju kita. Ya, ini B. B-nya itu keluar bidang atau menuju kita, menuju pengamat atau pembaca. Ya, kemudian ada muatan positif, bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Nah, jadi kalau B tegak lurus V, B tegak lurus dengan V nanti akan membentuk gerak melingkar. Ya, kemarin sudah ya. Ya, B tegak lurus V akan membentuk gerak melingkar. Jadi kudune ini misalnya muatannya ini geraknya ke kanan lurus, terus karena ini ketabrak sama B yang arahnya tegak lurus sama ini sehingga ini melingkar set ke situ. Nah, tapi melingkarnya berdasarkan arah gaya lorennya. Coba, berarti V-nya ke kanan, ibu jarinya ke kanan. Kemudian B-nya ke kita, berarti 4 jarimu ke depan. Jadi bukan ke depan, ke arah kamu, ke arah wajahmu. Berarti eflorennya ke bawah gitu ya. Jadi eflorennya ke bawah. Mungkin kalau misalnya kurang jelas, besok minggu depan dijelaskan pakai papan tulis yang lebih enak. Nah, gini ya. Tadi apa? Ibu jarinya ke kanan, kemudian yang B-nya itu ke kita, jadi telunjukmu ke mata, B-nya ke kanan, berarti jari tengahnya ke bawah gitu ya. Nah, ini seperti ini, sehingga kalau ini bergerak melingkar, maka akan timbul gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz seperti itu. Nah, sekarang kalau muatannya negatif gimana? Kalau muatannya negatif, kalau ini yang positif ya. Kalau yang negatif ya min. Ya, ini tak ganti cross. Cross itu masuk bidang ya. Ya. Muatan negatif bergerak ke kanan. Ya, bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Berada pada medan magnet homogen yang arahnya masuk ke dalam bidang. Berarti ibu jarinya awalnya ke kanan, kan V-nya ke kanan toh, ibu jarinya ke kanan. Nah ini ya. Kemudian kalau yang bergerak itu elektron dibalik. Nah, jadi nanti arah ibu jarinya untuk menentukan gaya efloren itu ini, ibu jarimu di sini. Nah, sekarang ibu jarinya udah sesuai tempatnya, ibu jarinya ke kiri ya, ke kiri ya, B-nya kemudian B-nya masuk bidang, eflorennya ke bawah ya, sama seperti itu. Nah, menghasilkan efloren yang sama, tapi medannya beda ya, jangan lupa medannya yang ini dot, yang ini cross, sehingga nanti geraknya harusnya ini ke kanan terus sehingga dia muter set gini. Nah, ini eflorennya. Nah, nanti punya jari-jari. Nah, yang nanti dihasilkan dengan ini tadi, yang ini mv kuadrat per r sama dengan BLV sin 90 karena itu tegak lurus ya. Kalau misalnya tidak tegak lurus, eflorennya BHV sin theta. Yang ini BHV ya. Nah, BHV sin theta karena B tegak lurus dengan V dengan sudut ini itu sudut antara B dengan V. Kalau
Hi kan tidak mungkin ya, satuannya kulom, jadi nggak punya arah. Jadi yang ini yang dipakai sudutnya antara B dengan V. Nah, ini kan bisa dicoret ya kemarin V. Nah, ini V berarti jari-jarinya nanti ketemu MV per BI. Nah, di sini nanti masih bisa dikembangkan. Jadi, kalau ini bergerak melingkar, bergerak melingkar, punya jari-jari, berarti kalau bergeraknya melingkar punya kecepatan sudut ya, punya kecepatan sudut. Nah, di mana omega itu masih bisa dikembangkan. Jadi apa? Omega itu sama dengan 2VF. Jadi bisa diketahui frekuensi dari gerakan muatan itu yang bergerak bisa juga 2V per T. Nah, ini bisa dicari periodenya, bisa dicari frekuensinya. Nanti arahnya ke situ. Jadi untuk soal yang hot itu bisa masuk ke sini gitu. Itu ya, jadi dihubungkan dengan gerak parabola. Nah, kemudian ya, kita kemudian lanjut ke ini ya, contoh soalnya untuk yang partikel. Ya, bisa dilihat nomor partikel bermuatan yang nomor 24. Ya, nanti untuk soalnya saya share. Nomor 24 halaman 86 ya. Halaman 86. Partikel bermuatan, jadi ada Q bermuatan berapa itu? 4 kali 10 pangkat min 8 kulom, bergerak dengan kecepatan, ini contoh yang pertama ya, yang mudah dulu, kecepatan 40 meter per second dalam medan magnet hingga terjadi gaya magnet. 16 kali 10 pangkat min 6 Newton. Maka induksi magnetiknya berapa? Nah, nama lain dari induksi magnetik itu sama aja B itu D yang ditanyakan. Nah, di situ dicek dulu sudutnya berapa. Sudutnya belum ada ya. Nah, kemungkinan itu dianggap tegak lurus kalau tidak diketahui sudutnya. Nah, di situ F itu B, H, V. Nah, F-nya 16 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ada B-nya ditanya. H-nya 4 kali 10 pangkat min 8. Kemudian V-nya 40. Nah, sehingga B-nya 16 kali 10 pangkat min 6 per ini sama ya, 16 kali 10 pangkat min 7. Nah, berarti B-nya 10 Weber per meter persegi. Seperti itu untuk contoh nomor 1. Itu yang halaman berapa tadi? Halaman 86. Nah, ini coba yang nomor 2 itu yang ada contoh sudutnya. Yang ada contoh sudutnya itu bisa dilihat halaman 86 juga, nomor 27. Ya, nanti dilihat di fotonya, nomor 27. Karena kalau memasukkan ke sini agak kesusahan. Yang nomor 27, sebuah partikel dengan muatan 1 mikrokulom. Ya, jadi ada partikel muatannya 1 mikrokulom. Kemudian bergerak membentuk sudut berarti theta. Tetanya ada 30 derajat. Terhadap magnet homogen B-nya itu ada berapa itu? 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, jika partikel bergerak dengan kecepatan 2000 meter per second, yang ditanyakan gaya magnetiknya. Gaya magnetik itu nama lainnya itu gaya Lorentz. Nah, dari situ gaya Lorentz sama dengan B Q V sin
theta. Nah, kalau misalnya seperti ini, sudutnya itu kurang dari 90, maka arahnya bukan melingkar ya. Jadi geraknya, misalnya proton ini bergeraknya itu dengan kecepatan V, nggak melingkar kayak tadi, tapi bentuknya spiral. Jadi orbitnya itu spiral, gulung sama B-nya. Gitu. Jadi kalau kurang dari 90 muter terus, tapi muternya spiral, bukan kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan kalau misalnya B-nya tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, ini B-nya. Nah, F-Lorentz-nya kan yang ini kecepatannya nanti berputarnya kan melingkar terus, tapi ini enggak spiral. Jadi kayak per gitu deh. Nah, B-nya itu 10 pangkat min 4, Q-nya ada. Nah, ini 1 mikrokulom, jadi harus dijadikan kulom, 10 pangkat min 6 kulom. Nah, ini 10 pangkat min 6, kemudian V-nya 2000. Sin theta sin dari 30. Nah, berarti yang ini berarti 10 ya. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 7 sin dari 30. Nah, setengah. Jadi 10 pangkat min 7 satuannya apa coba? Gaya Lorentz itu satuannya Newton. Jadi semua gaya itu satuannya juga Newton ya. Kemudian contoh lagi yang nomor mana ya? Nomor 35. Nomor 35. Jadi nanti dihubungkan dengan momentum juga bisa. Kemudian bisa dihubungkan dengan periode juga. Nah, yang saya bilang tadi di slide sebelumnya yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 dulu ya, nanti pada kawat sejajarnya di sini. Yang nomor 2, contoh soal 3 itu kalau ada gaya Lorentz dihubungkan dengan momentum. Ya, dihubungkan dengan momentum. Coba di sini yang nomor 35 halaman 86 dilihat ya. 2 buah partikel masanya 2:1. Masanya yang satu besar, yang satu kecil. Jadi masanya M1 banding M2 itu 2:1. Kemudian dan muatannya H1 banding H2 sama dengan berapa itu? 2:1 juga. Nah, kedua partikel tersebut bergerak memotong tegak lurus. Jadi ini itu memotong tegak lurus. Ini punya H1, ini H2, itu berada di dalam medan yang tegak lurus. Sehingga kalau misalnya ada H bergerak tegak lurus dengan B, nah maka bergerak melingkar. Berarti kalau melingkar otomatis punya jari-jari. Nah, yang ditanyakan jari-jari 1 dibanding jari-jari 2 itu perbandingannya berapa banding berapa gitu. Nah, 2 buah partikel M1, M2 2:1 dan muatannya H1 banding H2. Nah, kita lihat lagi review yang tadi ya. Jadi gaya Lorentz ini ya. Nah, ini kan ada toh yang ini R sama dengan mv per bh ya. R sama dengan mv per bh. Berarti kita bisa menuliskan di sini yang ini rumus gaya Lorentz kalau dihubungkan dengan jari-jari R sama dengan mv per bh. Nah, di situ yang diketahui ada ini, jika momentum kedua partikel sama ya, berarti P1 banding P2 itu sama. Nah, ini kata kuncinya yang jadi persamaan.
Loh, bukannya kemarin kalau di kelas 11 itu kita udah tahu ya, M dikali V itu kan sama aja momentum ya. Berarti kan ini sama aja momentum dari partikel yang bergerak itu tadi. Berarti kan kalau kita di sini R dimasukkan ke sini, BH MV. Nah, ini momentum. Nah, sedangkan momentumnya sama, berarti kan boleh kita tulis M1 V1 sama dengan M2 V2. Ini kan sama aja, momentum 1 sama dengan momentum 2. Nah, sehingga R1 B1 Hi1 sama dengan R2 B2 Hi2. Nah, karena ini sama-sama bergerak di dalam medan magnet yang sama, ya medan magnetnya yang dilewati kan sama. Berarti kan boleh nih kita coret, B-nya boleh kita coret. Nah, karena sama. Nah, sehingga R1 dibanding R2 itu nilainya Hi1 banding Hi2. Hi1-nya tadi berapa? 2 banding 1. Gitu. Jadi gampang ya. Jadi bisa diubah seperti itu. Nah, jadi jawabannya option yang B untuk halaman 86 nomor 35. Seperti itu. Kemudian contoh soal 4 ya, ini lumayan untuk yang medan Ki yang bergerak di dalam medan magnet itu lumayan bervariasi rumusnya untuk contoh soalnya. Nah, untuk yang ini contoh soal 4 ini yang halaman 86 nomor 32. Nah, itu ada sebuah elektron bermuatan. Jadi muatannya elektron itu pasti 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom ya. Jadi kalau misalnya di soal tidak diketahui ini, Hi elektron itu selalu ini gitu. Jadi harus diingat karena itu tetapan. Dan masanya, masa elektron sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilo. Nah, bergerak memasuki medan magnet B yang nilainya 10 pangkat min 4 Tesla dengan arah tegak lurus sehingga bergerak melingkar. Sehingga kalau ini bergeraknya melingkar, nah akan menghasilkan jari-jari, menghasilkan kecepatan sudut, sehingga bisa dihitungnya periode, bisa dihitung frekuensinya seperti yang kita jelaskan di yang tadi untuk review sedikit materi tadi. Nah, di sini coba yang ini berarti sini ya, gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal ya. Jadi kalau misalnya nggak inget ya pakai itu dulu, diturunkan sendiri juga boleh biar nggak salah. F Lorentz-nya apa? B Hi V. F sentripetal M V kuadrat per R. Ini boleh dibuka lagi kelas 10. Nah, berarti kalau ditanyakan V-nya ini bisa dicoret ya. Atau R-nya bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret, berarti R itu MV per BH. Nah, dari situ kita tahu hubungannya kemarin di kelas 10 ada gerak linier, ada gerak rotasi, linier, rotasi. Nah, di linier itu kan ada jarak, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, kalau di rotasi itu jarak itu disimbolkan dengan sudut yang ditempuh berapa, kemudian percepatan sudut atau omeganya berapa, sama alfa. Nah, ini kan saling berhubungan, Dek. Hubungannya apa? Coba bisa dibuka dulu, pernah saya catatkan di kelas 10. Nah, hubungannya itu kalau mencari S linier itu theta dikalikan jari-jari, kemudian V itu omega kali jari-jari, kemudian A itu alfa dikalikan jari-jari. Nah, di sini kan ada faktor R sama V kan?
Nah, berarti kalau dihubungkan dengan sini, omega itu V per R. Boleh kan ditulis seperti itu? Nah, berarti kalau misalnya R, B, H, M, V, berarti kalau misalnya V per R, B, H per M, boleh ya, ini tak pindah ke sini. Kemudian V per R itu kan ini siapa? Omega. Nah, dari omega situ, omega itu B, H per M. Omega itu kalau mau ditanyakan periode, omega sama dengan 2VF. Omega sama dengan 2V per T. Ini kan masih ingat gerak rotasi? Nah, berarti omega itu 2V per T sama dengan BH per M. Nah, itu penjabarannya dari rumus ini. Nah, berarti yang di sini T itu bisa dicari toh. T itu M 2V per BH. Nah, tinggal dimasukkan periodenya. Berarti 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kemudian ada 2 ya. 2 V-nya 3,14. Kemudian ada B-nya tadi 10 pangkat min 4. Kemudian Q-nya itu ada 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, berarti kan bisa dikali nanti 9,1 3,14. Nah, ini 9,1 kali 2 kali 3,14 dibagi 1,6 kali 10 pangkat. Ya, ini kan kalau dijumlah jadi 23 ya. 23 tambahkan ke sini jadi 23 28. Jadi tambahkan ke sini berarti jadi nanti pangkatnya 10 pangkat minus 28. Nanti kalau misalnya ada yang salah di perhitungannya boleh dicek. Ya. Jadi kalau nanti dijumlahkan, nah nanti hasilnya yaitu sekitar 3,6 kali 10 pangkat. Yang ini mungkin ada yang salah. Ini 23, yang ini 31, berarti pangkatnya 7 ya. 23, yang ini pindah sini, atau 8 ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang salah, dikoreksi, bisa dikoreksi. Ya, kemungkinan jawabannya 3,6 kali 10 pangkat min 7 second. Ini untuk gambaran cara mencari periode, ya. Ini tak tulis di sini, cara mencari periode pada Q bergerak dalam B, itu ya. Kalau tadi kan umumnya yang sering keluar sih mencari jari-jari, tapi untuk soal yang tingkat lebih tinggi itu bisa ditanyakan soal untuk mencari, yaitu tadi cari apa ini? Cari periode gitu. Itu ya. Kita lanjut yang ketiga, gaya Lorentz pada kawat sejajar. Nah, mungkin kalian bisa lihat di LKS juga ada, tapi di LKS Viva itu ada kesalahan, Dek. Jadi ada kesalahan, jadi jangan ikut itu. Ada kesalahan di bagian cara menggambarnya. Nah, sekarang gaya Lorentz pada kawat sejajar mungkin bisa disimak di LKS Viva. Nanti kesalahannya saya kasih tahu di bagian mananya. Yang ini tak bukain dulu ya, sabar. Ini di halaman 37 LKS Viva ya. Nah, itu gaya Lorentz pada dua kawat searah
sejajar berarus. Jadi yang pertama ada searah dulu. Jadi arusnya ke atas ya. Jadi arusnya ke atas, ini I1, kemudian ini I2, lurus ya harusnya, tapi gambarnya susah. Nah, berarti sesuai dengan hukum Biot-Savart ya. Biot-Savart. Jadi kalau ada arus, pasti di sekelilingnya bentuknya melingkar, ada medan magnet yang mengelilinginya berdasarkan kaidah tangan kanan dengan I. Coba, I-nya apa? Ibu jari. Kemudian B-nya itu 4 jari. Yang pertama kali saya ajarkan. Jadi di sini, coba kita pelan-pelan. I itu kan punya arus ke atas, berarti medannya kan ke sini ya. Set, gini ya. Gini ya. Nah, berarti si kawat 2 itu berada di medannya kawat 1, ya kan? Nah, coba medannya kawat 1 itu cross. Ibu jarinya ke atas, arus 1. Kemudian pas kena kawat 2 itu arahnya cross. Ini B1. Nah, sekarang berarti kan kawat 2 itu berada di kawatnya kawat 2 itu berada di medannya kawat 1. Nah, kita pakai gaya Lorentz lagi. Ibu jarinya ke atas, ibu jari yang untuk kawat 2 ya. B-nya masuk, F Lorentz-nya ke kiri gitu ya. Ini F Lorentz-nya ke F Lorentz 21-nya ke kiri gitu. Kemudian, nah si kawat 1 ini kan berada di medannya kawat 2 kan? Nah, coba medannya kawat 2 arahnya kemana? Pas kena kawat 1. Nah, ibu jarinya ke atas, deketin sama kawat 2, terus yang 4 jarinya melingkar, sehingga pas kena kawat 1 itu arahnya dot ya, B2. Nah, sekarang kita pakai kaidah tangan kanan yang BIL. Coba, ibu jarinya ke atas, B-nya ke kita, keluar bidang, F Lorentz-nya ke kanan gitu ya. Ini F Lorentz-nya ke kanan. F12, sehingga kalau searah itu menghasilkan gaya yang tarik menarik gitu ya. Kemudian yang kedua itu jika yang berlawanan arah ya. Coba yang satu ke atas ya, I1, kemudian I2-nya ke bawah ya. Nah, pengertiannya selalu ini. Kawat 2 berada di medannya kawat 1, kawat 1 berada di medannya kawat 2. Coba ayo pelan-pelan satu-satu. Nah, coba kawat 1 itu kan menghasilkan medan yang arahnya ke sini kan? Berarti pas kena kawat 2 arahnya cross. Ya, B1-nya cross. Yuk kita pakai kaidah tangan kanan. Coba arus 2 berarti ke bawah, berarti ibu jarinya ke bawah. Coba ibu jarinya ke bawah untuk kawat 2, kemudian B-nya masuk, F Lorentz-nya ke kanan. Sudah sama? Nih, F Lorentz-nya ke kanan, F2/1, dinamain kayak gitu. Nah, sekarang kalau sudah kawat 1 berada di medannya kawat 2, berarti pas kena kawat 1 medannya kawat 2 itu kemana? Ternyata B2-nya itu cross juga. Nah, di situ yang di LKS ada yang salah kayaknya bagian ini. Ya, berarti F Lorentz-nya kita pakai kaidah tangan kanan. Ibu jarinya untuk yang kawat 1 ke atas, B-nya ke masuk ke dalam bidang, kemudian F Lorentz-nya ke kiri ya. F Lorentz-nya ke kiri. F namanya 1/2. Nah, ini kan arahnya berbeda, berarti menghasilkan gaya yang tolak
nolak gitu ya. Jadi kalau ini berkebalikan dengan yang dulu, kalau di medan listrik itu kalau sama malah tolak menolak kan. Nah ini kalau sama malah tarik menarik, sama arah arusnya maksudnya. Tapi kalau misalnya beda malah tolak menolak, jadi kebalikannya. Nah sekarang untuk rumusnya bisa dilihat di LKS itu sudah sama untuk rumusnya, berbeda arahnya, cara menggambar itu loh, silang-silangnya itu salah. Nah kemudian kita lanjut yang nomor ini ya, gaya untuk rumusnya ya. Jadi di sini satuannya jangan lupa F per L ya, bukan Newton nanti untuk satuannya. Gaya persatuan panjang, jadi satuannya Newton per meter. Kemudian satuannya untuk rumusnya mu0. Masih ingat mu0 itu nilainya berapa? 4 kali 10 pangkat min 7. I2, I1 dikalikan I2 per 2 VA. Ini ya, dengan F per L itu gaya persatuan panjang. Nah, seperti itu. Sehingga satuannya Newton per meter. Jadi bukan Newton aja. mu0-nya 4V kali 10 pangkat min 7. Hafal, ini harus hafal. I1 arus 1, I2 arus 2. A-nya itu jaraknya A. Ya, jaraknya ya. Ya. Untuk L-nya ini cuma satuan aja buat menuliskan satuan. Kalau satuannya gaya Lorentz untuk pada kawat sejajar itu bukan Newton tapi Newton per satuan meter gitu. Nah, bisa juga kalau misalnya ini L-nya dipindah ke sini, set L-nya nanti diketahui, panjangnya disamakan, itu juga boleh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, itu bisa dilihat halaman contoh soal gaya Lorentz persatuan panjang halaman 86 ya, halaman 86 nomor 31. Nah, itu tak bacakan soalnya ya, nanti bisa sambil nyimak. Gambar di bawah ini menunjukkan tiga buah kawat sejajar yang dialiri oleh arus listrik. Nah, besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang terletak di tengah. Nah, jadi ini ada kawat 3, arahnya sama ke atas semua. Berarti kalau sama arahnya gimana tadi? Tarik, menarik. Nah, yang ini ada 4 cm, yang ini ada 6 cm. Gitu ya. Nah, I1-nya 2 ampere, kemudian I2-nya ada 3 ampere, kemudian I3-nya ada 4 ampere. Yang ditanyakan besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang terletak di tengah. Berarti yang ditanyakan F Lorentz pada kawat 2, gitu kan? Nah, berarti F Lorentz pada kawat 2 itu dipengaruhi oleh 1 sama 2. Coba 1 sama 2 itu tarik menarik, berarti ini arahnya ke sini, F2 1. Kemudian 2 sama 3 juga tarik menarik, F2 3. Berarti nanti F Lorentz-nya yang ke kanan kurangi ke kiri, berarti F2 3 min F2 1. Nah, balik ke sini, F2 3 persatuan panjang, ini jangan lupa persatuan panjang ya, semuanya persatuan panjang. Nah, mu0 I2 I3 per 2 VA ya, 4V kali 10 pangkat min 7, kemudian I2-nya ada 3, I3-nya ada 4, 2V jaraknya
jaraknya itu ada 6 cm. Gini kan? Nah, berarti boleh kita coret ini 2 sama ini 6, 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Kemudian F berapa itu? F 12 atau 21 per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 V A. Mu 0-nya 4V kali 10 pangkat min 7, I1-nya ini, berarti 2, I2-nya tengah ini, 3 per 2V A. A-nya jaraknya 1 dan 2 itu berapa? 4, berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita coret sama ini 3 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter, jangan lupa per meter. F21 per L. Berarti di sini 4 kurangi 3, ya kan? 4 kurangi 3 di situ. Kali 10 pangkat min 5, gini kan? Nah, coba di option jawabannya 1, berarti 4 kurangi 3 kan 1. 1 kali 10 pangkat min 5, satuannya Newton per meter. Berarti jawabannya yang option D, gitu ya. Jadi untuk materi gaya listrik, kemudian medan magnet itu sebenarnya sudah selesai untuk hari ini. Nah, untuk minggu depan kita masih latihan-latihan soal lagi ya, karena babnya itu kan yang ini lumayan banyak. Jadi kemarin ada toroida, solenoida, itu kan belum dikasih contoh ya. Nah, itu kita lanjutkan minggu depan. Nah, untuk hari ini kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke WA karena ini rekaman ya, rekaman yang ambil tadi pagi. Nah, untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya ya, Dek Nadia, Dek Nabila. Nah, insya Allah kita lulus tahun ini. Nah, untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.